Ngomongin soal stres karena sekolah di Indonesia, kayaknya udah jadi makanan sehari-hari ya. Hampir semua dari kita pasti pernah ngerasain. Tapi pernah nggak sih kita bertanya, apa ini beneran cuma bagian normal dari proses jadi dewasa? Atau jangan-jangan ada harga mahal yang harus dibayar oleh generasi muda kita? Nah, kalimat ini kita pasti sering banget denger kan? Anggapan yang seolah-olah jadi pembenaran kalau tekanan di sekolah itu ya perlu. Oke, di pembahasan kali ini kita akan coba bongkar apakah mantra ini beneran ampuh atau justru ini cuma mitos yang malah membahayakan generasi kita. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan dasarnya dulu di bagian pertama ini. Apa benar sekolah itu dari sananya emang harus berat dan apa kita harus terima aja nasib itu? Jadi gini, faktanya tekanan akademik itu emang jadi salah satu biang kerok stres terbesar buat siswa di Indonesia. Dan banyak banget yang anggap ini wajar. Padahal, kita perlu banget bedain mana tantangan yang membangun, mana tekanan yang merusak. Nah, para ahli setuju, level tekanan yang ada sekarang ini tuh udah kelewat batas sehat dan punya kaitan langsung sama masalah kesehatan mental yang serius. Dan ini dia, dampaknya nyata banget dan serem. Ini bukan lagi sekedar soal, aduh capek belajar. Laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, secara terang-terangan bilang kalau tekanan akademik yang berlebihan itu nyambung ke gangguan kecemasan, depresi, susah tidur, bahkan sampai pemikiran untuk bunuh diri. Jadi, tekanan normal itu ternyata harganya bisa sangat-sangat mahal. Jadi, apa sih sebenarnya harga yang harus dibayar ini? Ternyata ada istilahnya sendiri loh, yang lebih spesifik dari sekedar stres. Yuk kita lihat di bagian kedua. Istilah kuncinya adalah burnout akademik. Ini penting banget buat kita pahami. Ini bukan cuma capek fisik atau ngantuk. Ini adalah kondisi psikologis di mana seseorang merasa terkuras secara emosional, jadi sinis atau apatis sama proses belajar, dan merasa kemampuannya terus-terusan menurun. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Burnout itu jauh lebih dalam dari sekedar capek. Ini adalah sebuah krisis dalam hubungan si anak dengan belajar itu sendiri. Coba bayangin, aktivitas yang harusnya seru dan bikin pinter malah jadi sumber penderitaan. Ini ngerusak banget rasa penasaran dan kecintaan sama ilmu. Kalau kita bedah lagi, komponennya tuh kayak gini. Porsi terbesarnya itu kelelahan emosional. Rasanya kayak baterai mental tuh habis total. Dari situ muncul sinisme. Mulai deh ngerasa, buat apa sih ini semua? Dan akhirnya muncul penurunan efikasi diri. Perasaan, aku nggak bisa, aku nggak sepintar itu. 3 hal ini jadi lingkaran setan yang bahaya banget. Sekarang kita masuk ke pergeseran cara pandang yang paling penting. Gampang banget kan nyalahin anaknya? Tapi masalah ini akarnya lebih dalam dari itu. Kita masuk ke bagian ketiga. Ini perlu kita garis bawahi tebal-tebal ya. Ini tuh masalah struktural, bukan kegagalan pribadi. Jadi kalau ada yang bilang, anak sekarang mentalnya lembek atau kurang kuat mental, itu salah alamat banget. Akarnya ada di sistem pendidikan dan ekspektasi sosial kita, bukan di dalam diri si anak. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada pendidikan berbasis proses, yang fokusnya ke pemahaman, kreativitas, dan motivasi dari dalam diri. Nah, di sisi lain, yang sayangnya lebih dominan sekarang, adalah pendidikan berbasis hasil. Fokusnya cuma nilai, peringkat, dan kompetisi. Sistem yang kanan inilah yang, mau nggak mau, jadi pabrik tekanan beracun itu. Ada seorang pemikir pendidikan hebat dari Brazil, namanya Paulo Freire. Dia punya istilah keren buat model kayak gini, pendidikan gaya bank. Jadi siswa itu dianggap kayak celengan kosong dan tugas guru cuma nabung informasi ke dalamnya. Model ini bukan cuma mematikan kreativitas, tapi juga bikin siswa jadi pasif dan tertekan buat sekedar menghafal. Jadi tekanannya datang dari mana aja? Wah, dari banyak arah. Dari kurikulum dan ujian yang seragam banget, dari obsesi kita semua sama yang namanya peringkat sekolah, dari ekspektasi orang tua yang kadang gak realistis, dan tentu saja dari budaya nyontek kesuksesan orang lain alias perbandingan sosial yang gak ada habisnya. Oke, setelah kita tahu akarnya di mana, sekarang kita sampai di titik balik yang penting banget nih dalam pembahasan kita. Kita perlu ubah cara kita bertanya soal masalah ini. Kita lihat di bagian keempat. Selama ini kan, pertanyaan yang sering banget muncul tuh kayak gini. Sadar nggak sadar, pertanyaan ini tuh nyalahin korbannya. Kita minta anak buat jadi lebih kuat, buat beradaptasi sama sistem yang mungkin udah rusak. Seolah-olah masalahnya ada di daya tahan mereka. Nah, coba deh kita balik pertanyaannya jadi begini. Ini perubahan yang fundamental banget. Fokusnya bukan lagi memperbaiki anak, tapi memperbaiki sistemnya. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang tetap menantang, tapi juga sehat, suportif, dan manusiawi.
Terus, gimana caranya kita menjawab pertanyaan baru yang lebih baik ini? Yuk kita masuk ke bagian terakhir, yaitu langkah-langkah nyata menuju pendidikan yang lebih manusiawi. Jalan ke depannya bisa dimulai dari keseimbangan. Artinya, kesehatan mental siswa harus sama pentingnya dengan nilai rapor. Terus, harus ada layanan konseling yang proaktif di sekolah, bukan cuma nunggu ada masalah. Selain itu, penting juga untuk edukasi orang tua biar ekspektasi mereka sejalan sama kondisi anak. Dan yang terakhir, semua itu butuh reformasi kurikulum yang ngasih ruang buat belajar soal emosi dan refleksi diri, bukan cuma angka dan hafalan. Penting banget buat dicatat ya, tujuannya itu bukan buat bikin generasi manja atau sekolah tanpa tantangan sama sekali. Tantangan itu penting kok buat kita tumbuh. Poin utamanya adalah, kita mau tantangan itu jadi sesuatu yang bermakna, yang kita hadapi di lingkungan yang mendukung, dan tetap menghargai kita sebagai manusia. Jadi, sebagai penutup, mari kita renungkan bareng-bareng. Pada akhirnya, kita semua harus memilih. Dan pertanyaannya sederhana aja, kita semua setuju kan kalau pendidikan itu harusnya jadi tempat buat bertumbuh, bukan tempat buat menderita.